Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, al-mahmud, Allahu jalla jalaluhu wal musalla alaih, Muhammadun wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa khussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Hadiratul Qaranin, para sahabat ngaji bareng Majelis Ta'lim RW11, juga dari channel Mas Yai Guru yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tentunya hari ini kita patut bersyukur kepada Allah SWT di hari kedua di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Miladiyah. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah tadi, kemudian kita zikir sampai pada kali ini kita kajian taklim kedua di hari kedua Ramadan ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, ibadah kita, sholat kita, dari tadi malam sholat taraweh sampai pada baca Quran kita dan ngaji kita bareng ini, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam tercurah kepada nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa haladina wa dhufrina wa maulana Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, hingga kita umatnya, mudah-mudahan telah mendapatkan syafaatul uzmah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat ngaji bareng Majelis Ta'lim Al-Ikhlas RW11 dan juga channel Mas Yai Guru, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Pada pertemuan pertama kemarin, alhamdulillah kita sudah buka di pertemuan kemarin dengan bagaimana sikap kita sebagai insan menyebarkan kebaikan, mengajak saudara-saudara kita, sahabat kita kepada kebaikan, kepada ketaatan, yang insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Insya Allah seperti itu. Nah, pada pertemuan kedua ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, Al-Fakir, kita akan ngaji tentang babul siam, bab tentang puasa, yang kita ambil referensi dari kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini dikarang oleh Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau seorang ulama besar Mesir yang banyak kitab-kitab beliau. Siapa pengarang kitab Bulughul Maram ini? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentu yang pertama adalah beliau ini lahir dari keluarga ulama, syarat dengan keilmuan agamanya. Ayahnya adalah seorang ulama, orang soleh, ya, mengarang kitab Sirah Nabawiyah, ya, salah satunya adalah Syama'il Nabawiyah berjudul Uyunul Atsar. Ayahnya adalah bernama Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas. Nah, ayahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani lah namanya adalah Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Jadi Al-Asqalani itu daerah Asqalan, Palestina. Nah, seperti itu. Beliau lahir sekitar, di sini ada tulisannya sanah 773 Hijriah, berarti sekitar 700 tahun yang lalu. Sekarang 1446 Hijriah. Nah, ketika baru kecil, berusia 4 tahun, 5 tahun,
ayahnya wafat, Ibnu Sayyidin Nas tadi, sehingga dia diasuh oleh seorang yang sekawan dekat, sahabat dekat ayahnya, diasuh oleh sahabat dekat ayahnya, yaitu Al-Karubi. Ya, Al-Karubi ini adalah sahabat ayahnya, menjalankan wasiat ayahnya bahwa nanti ketika sudah sakit ayahnya, kalau aku sudah dipanggil oleh Allah, titipkan Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani kepadamu. Wasiatkan untuk belajar maktab, atau belajar dulu di suatu tempat keilmuan hadis, di Darul Hadis, di maktab. Itu mungkin sekilas tentang Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik, mari kita buka tentang babus siyam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala li Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani anallahu ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yu'lim biyatuhu wa min barakatihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Sya'ilillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah. Mari kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa. Sering awal-awal kita mendengar tarhib Ramadan atau marhaban ya Ramadan. Asal kata dari rahiba atau rahaba. Artinya adalah melapangkan, meluaskan. Maka ketika datang bulan suci Ramadan, kita menyambut dengan hati yang luas, dengan pikiran yang luas. Artinya adalah bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang banyak sekali, luas sekali hal-hal yang untuk bisa kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah, untuk bisa kita lakukan dalam muamalah hablum minan nas kepada manusia, sesama manusia. Nah, makanya ulama-ulama jumhur, ulama-ulama terdahulu memberikan hikmah atau keistimewaan bulan suci Ramadan itu yang sangat wajar sekali, sangat mudah sekali. Alis-shaim farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun liqa'i rabbi. Insyaallah. Bahwa pertama, orang yang berpuasa itu memiliki dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama adalah farhatun indal iftar. Keistimewaan yang pertama adalah keistimewaan ketika kita akan jelang iftar, berbuka. Ya. Dengan jelang berbuka, kemudian sampai pada berbukanya, kita diajarkan oleh Allah setinggi-tingginya keinginan orang, sebesar-besarnya keinginan orang, ketika iftar, ketika sudah berbuka puasa, maka hanya beberapa yang kita ambil, beberapa yang kita makan. Contoh, coba, ketika kita jam 1, jam 2, jam 3 sore, jam 1 siang, jam 2, jam 3, jam 4 sore, kita melihat entah di jalan atau entah di rumah, melihat sebuah makanan atau suatu makanan, ada gorengan, ada air minum yang segar, es sirup, es campur, es teler, sampai es-es yang lainnya, Masya Allah, kita ingin semua itu, kita pengen semua, ini seger ini, enak ini, ini makanan ini enak ini, oh ini enak, ini ntar sore akan saya makan semua nih, Masya Allah. Tapi ketika sudah berbuka, kita mungkin bagi kita di depan kita ada air putih atau air teh manis, kemudian ada gorengan, ada lontong mungkin. Ketika kita minum, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu wa habad dhama'u wa btalatil uruku wa sabtal ajru, insyaallah kita minum air teh segelas, klik. Kemudian kita minum lagi air putih segelas, klik. Paling makan gorengan 1 sama lontong 1. Ya kan? Itu sudah, perut kita sudah rasa kenyang, dahaga kita hilang. Kemudian di depan kita masih ada es campur, ada kolak, ada macam-macam.
nggak bisa kita. Nah, dari sini kita diajarkan oleh Allah bahwa suatu keinginan itu tidak selamanya kita ambil atau kita makan. Artinya kita diminta bersyukur. Oh, ternyata seperti ini rasanya. Begitu juga kita diajak atau diajarkan bersyukur. Oh, rasanya lapar itu seperti ini. Ya. Kemudian orang-orang saudara-saudara kita yang lebih susah dari kita, oh, rasanya lapar, rasanya susah begini. Kemudian di sana kita melihat ada teman kita, sahabat kita yang punya kemampuan, punya segala sesuatu, punya ini, punya itu. Tapi karena kita nggak bisa mengambil ini itu dari orang lain, maka kita bersyukur. Oh, kita syukuri nikmat yang kita punya. Begitu juga saat Ramadan, farhatan indal iftar tadi. Kita tadinya pengen banyak sekali makanan, ingin banyak sekali minuman-minuman segar. Tapi ketika sudah berbuka iftar, hanya beberapa yang kita minum, hanya beberapa yang kita makan sesuai dengan kemampuan diri kita. Kenapa? Kalau kita berlebihan, badan kita sakit, perut kita sakit. Nah, begitu juga dengan keinginan-keinginan yang lain. Yang pertama, puasa itu mengajarkan bersyukur, menikmati atau menerima apa yang diberikan oleh Allah. Dan juga menikmati, bersyukur apa yang kita punya, apa yang kita mampu. Nah, yang kedua, farhatani inda liqa'i rabbi. Masya Allah. Ulama dulu menjelaskan bahwa Ramadan, puasa, mengajarkan kita keistimewaan hikmah daripada Ramadan, mengajarkan kepada kita adalah farhatan inda liqa'i rabbi. Ada banyak kesempatan liqa'i rabbi untuk kita menghadap kepada Allah. Untuk kita bertakarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Untuk kita menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Masya Allah. Jadi betul, melazimkan mendekat kepada Allah melalui ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Nah, kita sering lihat ada saudara kita yang maaf-maaf ketika bulan lain di luar Ramadan jarang sekali ke masjid, bahkan tidak sama sekali ke masjid. Tapi ketika di bulan suci Ramadan mereka dengan berduyun-duyun, dengan semangat pergi ke masjid, ke musola untuk ikut sholat berjamaah, untuk ikut tadarusan, untuk ikut berbuat kebaikan yang lainnya. Nah, ini hikmah puasa di bulan puasa. Farhatan inda liqa'i rabbi. Maka dari itu kita sebagai insan yang mungkin bisa dikatakan sudah terbiasa ke masjid, ke musola, berjamaah, kita berikan mereka kegembiraan. Kita berikan kepada mereka bahwa menyenangkan. Masjid, musola, ngobrol menyenangkan. Bisa bersilaturahim menyenangkan. Ya, bisa berbagi menyenangkan. Masya Allah. Nah, itu ada dua keistimewaan. Kemudian di dalam bulan suci Ramadan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan lau adina rabbus samawati wal ard bushron liman shaim bi anna as-shaim junnatum minan nar. Dalam kitab Tangkihul Qaul, ya, fasal kedua, bahwa ketika datang bulan suci Ramadan, ya, bushron liman shaim, kita berikan rasa kegembiraan kepada orang-orang berpuasa. Ya. Salah satu kegembiraan itu yang paling utama adalah karena puasa itu as-shaim, ya, atau siam junnatun minan nar. Siam itu menjadi benteng kita terhindar dari api neraka. Salah satunya itu kelak di akhirat. Di dunia apa? Oh, sebagai benteng kita supaya tidak seuzon sesama kita, sebagai benteng kita supaya kita menjadi lebih akrab, bersilaturahim dengan sesama kita, sahabat kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu pengantar tentang hikmah dan keistimewaan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, ada dua hikmahnya. Yang pertama adalah senantiasa mengajarkan kita bersyukur, karena ketika
iftar, ketika berbuka, kita bisa merasakan nikmat itu. Ya, sebelumnya kita ingin banyak hal, kita ingin itu, ingin ini, manusiawi, keinginan manusiawi. Tapi ketika sudah iftar, ternyata apa yang kita mampu, apa yang kita makan itu sama dengan apa yang ada pada kemampuan kita. Itu. Yang kedua, tentu sebagai kesempatan kita untuk banyak-banyak taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, ibadah kepada Allah, apapun itu. Ya, salah satunya puasa itu menjadi benteng dari api neraka. Baik. Kita ngajinya nggak usah lama-lama, ya cukup 15-20 menit. Ya, kita bahas satu atau dua hadis supaya menjadi pembuka pikiran kita, pengalaman kita pada kitab Bulughul Maram ini. Kitab Bulughul Maram ini adalah kitab al-ahkam, belajar tentang hukum-hukum min adillatil ahkam, belajar tentang hukum-hukum Islam. Artinya fikih-fikih Islam dibahas di dalam kitab Bulughul Maram ini. Mari kita. Bulughul Maram ini cetakan Al-Imarah Surabaya. Nah, jadi para sahabat yang punya kitab banyak cetakan Bulughul Maram. Kalau di sini di halaman 138 kitab Syam bab kemudian hadisnya ke 540. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala li Abi Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani bi ulumihi sanadihi fi kitab Bulughul Maram babun kitabus Syam. Hadis yang pertama atau hadis yang ke-540. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita tahu bahwa radhiyallahu Hurairah ini adalah sahabat Rasul sahabat Rasul yang sangat menyukai kucing. Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, saking atau dari Abi Hurairah Rasul radhiyallahu, moga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasum, muttafaqun alaih. Masya Allah. Hadis pertama dibuka di kitab atau bab siam ini adalah diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu terdiri dari dua imam besar kita, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis itu terdiri dari tiga hal. Ada ruwiyah atau yang meriwayatkan, kemudian ada matan itu berbedah isi hadis, kemudian ada sanad yang sanadkan, yang menyampaikan sanad, ya kan? Jadi seperti ruwiyah itu diriwayatkan oleh Abi Hurairah tadi, ya. Kemudian disanadkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Matannya berisi tentang la taqaddamu Ramadan bisaumin, jangan mendahului Ramadan bisaumin, dengan berpuasa yaumin, sehari, wala yaumaini, atau 2 hari, illa rajulun, kecuali orang-orang yang memang kana yasumu sauman, terbiasa saum sunnah, fal yasum, maka berpuasalah. Maksud dari hadis ini adalah ketika akan datang bulan suci Ramadan, mendekati hari awal bulan suci Ramadan, maka kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan berpuasa. Bahkan ada riwayat lain meriwayatkan kalau sudah masuk ke nisfus Sya'ban jangan lagi berpuasa. Ya, contoh misalkan kita puasa tahun ini hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Kemudian kita punya inisiatif, saya pengen puasa hari Kamis. Nah, misalkan Kamis, Jumat,
kan Sabtunya puasa, Kamisnya puasa, puasa sunnah. Tapi dia tidak terbiasa puasa sunnah, maka itu dilarang. Ya. Atau mungkin Seninnya, itu dilarang. Kecuali puasa-puasa yang wajib, artinya wajib itu yang menjadi kodok puasa atau nazar puasa. Contoh, puasa tahun lalu kita masih utang 1 atau 2, maka hari Senin dan hari Kamis itu boleh berpuasa. Tapi kalau dia jarang puasa atau nggak terbiasa puasa, saya coba puasa sunnah Senin Kamis, nah itu dilarang. Kemudian yang kedua, atau puasa nazar. Pokok saya kalau anak saya wisuda atau anak saya lulus atau anak saya ranking, saya akan puasa Senin Kamis, misalkan 3 hari. Nah itu nazar. Oh ternyata kurang 2 hari, Senin dan Kamis sebelum Ramadan, boleh puasa. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi hadis yang pertama itu, jadi boleh berpuasa kalau memang dia sudah terbiasa. Kalau dia sudah terbiasa puasa Senin Kamis, ya itu ya nggak apa-apa. Ya. Atau puasanya Nabi Adam, puasa Ayyamul Bid namanya, puasa hari-hari mutih. Nah, hari-hari mutih gimana Mas Guru? Maksudnya adalah ini puasa pada zaman Nabi Adam. Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi itu dalam keadaan hitam. Nah, kemudian beliau berpuasa 3 hari. Nah, kalau sekarang tanggalnya tanggal 11, 12, 13. Setelah puasa beliau menjadi putih. Makanya disebut Ayyamul Bid, hari untuk memutihkan. Ada juga diartikan oleh para ulama yang lainnya bahwa puasa Ayyamul Bid itu adalah untuk membersihkan dosa-dosa kekhilafan. Ketika itu Nabi Allah Adam. Kemudian ada juga puasa Daud. Puasa sunnah Daud maksudnya. Sunnah Daud ini adalah puasa seling. Misalkan Senin puasa, Selasa nggak buka iftar, Rabu puasa, Kamis iftar. Terus seling seperti itu. Kemudian ada lagi puasa Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, puasa Nabi Allah Ibrahim, pada puasa. Ya, makanya dalam Al-Quran wasiat puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah dilakukan, telah diwajibkan kepada orang-orang salih, orang-orang yang baik, orang-orang yang alim, orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, itu salah satunya Nabi Adam, Daud, Ibrahim, Musa, Isa, dan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW. Bentuk rasa syukur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika memperingati hari lahirnya atau menambah usia kita, beliau bersyukur dengan puasa. Disebut puasa Senin. Kenapa kamu puasa Senin, ya Rasulullah? Ada yauma ulidtu, itu hari lahirku, maka saya bersyukur berpuasa dengan berpuasa hari Senin sunnahnya. Nah, nggak kayak kita Pak ya, kita kalau hari lahir kita pengennya kita makan-makan, kita jalan-jalan. Nah itu coba kalau kita rubah mindset hari lahir kita dengan berpuasa. Nah tapi kalau yang nggak kuat nggak puasa, minimal sedekah. Minimal sedekah. Maka ulama-ulama terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu, kalau ada cucu lahir, anak lahir, atau kamu kelahirannya, bikin makanan. Entah bikin nasi kuning, entah bikin urap, kemudian disedekahkan, dibagi-bagikan. Nah, jadi seperti itu. Oh iya, nah, orang kayak kita, orang-orang awam, orang amatir dalam berislam itu, kalau disuruh puasa susah Pak, termasuk saya. Ya, maka amalan bukti rasa syukur kita kepada Allah dengan apa? Cara lain. Yaitu ya tadi, dengan bersedekah mungkin, dengan bagi-bagi makanan mungkin, atau dengan berbuat baik mungkin. Itu kita niatkan, hari ini sebagai hari lahir saya, sebagai kalau bahasa anak sekarang ulang tahun saya ingin bersyukur kepada Allah telah diberikan usia seperti ini, segini,
nikmat seperti ini, saya ingin sedekah, saya ingin berbagi makanan, saya ingin berbagi, atau saya ingin berbuat baik dan sebagainya. Niatkan. Ya, itu seperti itu. Saya ingin puasa. Luar biasa, Masya Allah. Ya, gitu. Baik, itu hadis pertama tadi. Hadis kedua, ya, 1 atau 2 menit lagi. Hadis yang ke 541 atau yang kedua. Wa'an Amr ibn Yasir radhiyallahu qala man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi wa qad asa Abul Qasim wa dzakarahu al-Bukhari ta'liqan wa salahul khamsah wa sahhahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Masyaallah. Hadis kedua diriwayatkan dari Amr bin Yasir, sahabat Rasulullah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man shoma al-yaum alladhi yushakku fihi, barang siapa yang berpuasa pada suatu hari itu alladhi yushakku fihi, namun ada keraguan-raguan di dalamnya, waqad asa Abul Qasim, maka sama aja itu dengan memaksiati Abul Qasim, memaksiati bapaknya Qasim. Siapakah bapaknya Qasim itu? Ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan punya anak, punya anak 7, wafat semua, tinggal Fatimah Az-Zahra, 4 wanita, 3 laki-laki. Salah satunya adalah Qasim. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim. Nah, maka sering disebut, maka orang Arab itu menyebut, contoh kalau orang Indonesia, oh bapaknya Zaidan, oh mama Zaidan, atau bapak Zaidan, bapaknya Zaidan. Sama gitu. Abul Qasim, bapaknya Qasim, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita bulan puasa, datang Ramadan, kemudian ada keraguan pada diri kita, artinya tidak ada yang bertanggung jawab dalam penetapan awal Ramadan, maka itu menjadi maksiat atas Rasulullah Muhammad SAW. Maka kemarin ketika sidang isbat, ya, saya bersama pengurus DKM Al-Ikhlas, Pak Ustadz Ma'ruf dan yang lainnya. Gimana ini? Sampai jam 9 setelah Isya itu, jadi kita Isya, di salat Isya itu 7:30 lewat, belum ada pengumuman. Wah, kalau kita terawih langsung, ragu. Enggak, jangan dulu. Kita tunggu sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia. Kenapa? Karena ini menjadi penting. Karena suatu amalan itu harus ada sanadnya, keilmuannya, dan harus ada yang bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini, kita sebagai masyarakat, kaum muslimin, warga Indonesia, kita bersanad atau mempertanggungjawabkan ketetapan 1 Ramadan tentu pada pemerintah, lebih khusus dalam hal ini Kementerian Agama. Sehingga apa? Ketika nanti ada keraguan, maka beliau ini yang di atas, ulama-ulama kita yang bertanggung jawab. Nah, jadi kita sudah hilang uzurnya udah hilang. Nah, jadi itu. Jadi sebagai muslim yang awam, yang amatiran akhir zaman kayak kita ini, saya ini termasuk, ya, kita ikut para ulama. Ya, hal ini dalam tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia dan juga Kementerian Agama. Nah, itu mungkin 2 pembelajaran hadis selain mukadimah yang saya sampaikan, sebagai kesimpulan bahwa yang pertama tentu mari kita gunakan momen kesempatan Ramadan kali ini, selain berbuat baik, juga bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesempatan. Bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa merasakan bagaimana kita kelaparan, bagaimana kita susah. Bersyukur kepada Allah bahwa kita diingatkan jangan berlebih-lebihan. Ketika puasa di siang hari, sebelum berbuka, apa aja keinginan makan kita ingini. Ini itu, kita pingini. Itu menjadi sifat tamak manusia. Namun ketika berbuka, ketika iftar, paling hanya seteguk air atau segelas air teh manis atau segelas air putih, paling gorengan dan
lontong satu. Syukur-syukur itu juga udah kenyang, bersyukur. Yang kedua, sebagai kesempatan kita untuk liqa'i rabbi, mendekat takarrub kepada Allah. Apapun bentuknya, ibadah mahdhah, ibadah sunnah, kita tambahin semua. Ya, taraweh, ya witir, qiyamul lail, salat tahajud, salat tasbih dan sebagainya. Dan lebih-lebih ketika sahur, kita tambahkan sebelum sahur, kita salat tahajud minimal 2 rakaat. Dan yang ketiga, pesan 2 Ramadan ini adalah tadi dalam hadis kitab Syiyam Bulughul Maram, bahwa kita diajarkan bahwa jangan berpuasa ketika mendekati bulan Ramadan 1-2 hari. Ya, kecuali ada ketentuan yang lain tadi. Dan yang selanjutnya keempat, ketika kita ragu untuk berpuasa, jangan berpuasa. Karena harus ada sanad pertanggungjawaban. Alhamdulillah, demikian ngaji kita pada hari ini. Tentunya Al-Fakir mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tentu kesalahan, kehilafan, kedhaifan datang dari saya pribadi, mohon maaf. Dan kebenaran, kesahihan datang dari Allah dan Rasulullah. Mohon maaf, tetap semangat, selamat menunaikan ibadah puasa hari kedua. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.